Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang sastra dan politik dalam sosiologi sastra. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sastra, politik, dan sosiologi sastra? Yang pertama yaitu kita bahas secara umum dari sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan cabang ilmu dalam sosiologi, cabang dalam ilmu sosiologi yang melakukan sebuah teknik atau metode sosial dalam sebuah karya sastra. Nah, sosial. Teknik atau metode dalam sosial ini sangat dipengaruhi oleh politik-politik yang ada dalam masyarakat. Tanpa adanya politik dalam masyarakat, maka sebuah alur cerita, contohnya sebuah alur cerita, tanpa adanya politik dalam masyarakat itu tidak akan berjalan. Tanpa adanya sesuatu yang di luar dari yang seharusnya terjadi, maka itu tidak akan terjadi sebuah cerita. Nah, jadi diperlukan konflik, yang dimana konflik ini yang merupakan sebuah politik dalam masyarakat. Jadi bagaimana perjuangan seseorang dalam menjadikan sebuah peristiwa itu sesuai dengan yang seharusnya. Ketika yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Nah, selanjutnya yaitu apa sih hubungan sastra dan politik? Nah, jadi sastra merupakan sesuatu yang bersifat bebas, sedangkan politik merupakan sesuatu yang bersifat terikat. Bagi sebagian orang, sastra dan politik ini tidak memiliki hubungan atau tidak bisa disatukan. Tetapi apabila kita meneliti lebih dalam atau kita lakukan penelitian yang lebih dalam, maka sebenarnya sastra dan politik ini ada hubungannya dan bisa bersatu gitu. Misalnya dalam sebuah karya sastra novel memiliki alur cerita, di mana alur cerita ini membutuhkan sebuah konflik dalam masyarakat misalnya. Apabila tidak ada konflik, maka alur cerita ini tidak akan berjalan. Nah, konflik inilah nanti yang disebut dengan politik sosial dalam bermasyarakat. Jadi, dalam sebuah karya sastra itu memang bisa atau memang ada unsur politik dalam sebuah karya sastra. Namun, dalam sebuah karya sastra itu takaran politik dalam sebuah karya sastra itu berbeda-beda sesuai dengan pengarangnya. Misalnya, semakin besar takaran politik dalam karya sastra, maka semakin karya sastra ini tidak bebas, semakin karya sastra ini terikat, dan semakin karya sastra ini tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi semakin banyak takaran politik dalam sebuah karya sastra, maka semakin karya sastra ini terkekang. Yang tadinya karya sastra itu bebas, dia menjadi karya sastra itu memiliki maksud-maksud tertentu untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan politik yang ada di dalamnya. Nah, karya sastra yang seperti ini sebenarnya tidak bagus, karena hakikatnya sifat dari sebuah karya sastra itu bebas, mengungkapkan sesuatu yang bebas. Namun apabila telah dikekang oleh politik yang banyak, maka karya sastra ini tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Karya sastra ini tidak bisa menjadi independen atau bebas mengungkapkan apa saja yang terjadi di masyarakat, karena dia sudah dipengaruhi oleh politik-politik yang ada. Jadi politik dalam karya sastra itu masuk secara alami, dan itu tidak masuk secara besar-besaran, karena akan mempengaruhi keobjektivitasan dari sebuah karya sastra. Memang karya sastra dan politik memiliki sebuah hubungan, namun dalam hubungannya takaran politik dalam karya sastra itu masuk secara alami dan tidak secara besar-besaran. Intinya, ketika politik itu masuk ke dalam karya sastra secara besar-besaran, maka keindependenan atau keobjektivitasan dari sebuah karya sastra ini diragukan.
Dan karya sastra ini bisa menjadi suatu yang dia menjadi media untuk mewujudkan maksud dari politik tadi. Dan jelas karya sastra yang seperti itu tidak bagus. Jadi kesimpulannya, karya sastra dan politik memang memiliki hubungan, tetapi hubungan yang dimaksud yaitu politik yang ada di karya sastra itu minim adanya, sehingga sebuah karya sastra tidak mempengaruhi sifat dari kebebasan sebuah karya sastra. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.